Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Apapun jenis pinangnya, pinang Padanwangi kah, pinang Betara kah, pinang lokal kah, selagi itu memang dibudidayakan dengan baik, selagi itu memang dilakukan perawatan dengan baik, insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Walaupun lagi-lagi secara logika dan fakta di lapangan, sesuatu yang memang berasal sesuatu yang unggul gitu ya, ketika dilakukan perawatan dengan metode, cara, pemupukan dengan dosis dan jenis yang sama, dibandingkan dengan tanaman yang bukan berasal dari sesuatu yang unggul, tetap hasilnya akan lebih unggul sesuatu yang unggul tadi. Ribet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat tani di channel YouTube Bung Tani. Mudah-mudahan sahabat tani semua dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga tanaman yang sedang dibudidayakan memberikan hasil terbaik, memberikan hasil maksimal. Apapun itu jenis tanamannya, baik tanaman yang bersifat hortikultura maupun tanaman perkebunan gitu. Baik sahabat tani, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan harga salah satu komoditi yang memang melunjak naik, kemudian tiba-tiba turun lagi ngedrop, yakni tanaman sawit. Ketika komoditi harganya melonjak, alhamdulillah semua petani kita tersejahterakan, mulai dari yang punya kebun sampai yang sampai buruh kebunnya, baik itu tukang panen maupun yang tukang bersihin lahan. Alhamdulillah semuanya tersejahterakan. Walaupun ini masih dikejar dengan kenaikan pupuk yang juga luar biasa. Kemudian beberapa hari ini harga sawit pun turun anjlok karena salah satu kebijakan pemerintah untuk menutup ekspor. Tapi hari ini teman-teman, kita tidak bicara mengenai harga sawit yang tinggi, kita tidak bicara mengenai harga sawit yang juga tiba-tiba anjlok, kita juga tidak bicara mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai penghentian ataupun pembatasan ekspor komoditi-komoditi yang diusahatanikan di daerah kita, di negeri kita Indonesia ini. Hari ini kita akan bicara kembali mengenai pinang. Nih yang di belakang saya ini pinang, apapun jenis pinangnya, pinang Padanwangi kah, pinang Betara kah, pinang lokal kah, selagi itu memang dibudidayakan dengan baik, selagi itu memang dilakukan perawatan dengan baik, insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Walaupun lagi-lagi secara logika dan fakta di lapangan, sesuatu yang memang berasal dari sesuatu yang unggul gitu ya, ketika dilakukan perawatan dengan metode, cara, pemupukan dengan dosis dan jenis yang sama, dibandingkan dengan tanaman yang bukan berasal dari sesuatu yang unggul, tetap hasilnya akan lebih unggul sesuatu yang unggul tadi. Ribet ya. Tapi intinya sesuatu yang memang dari awalnya sudah unggul, tetap akan memberikan keunggulan tersendiri ketika perlakuannya dibuat sama persis dengan tanaman yang memang berasal dari sesuatu yang kurang atau bahkan tidak unggul sama sekali, teman-teman ya. Hari ini salah satu, saya bilang salah satu, bukan satu-satunya lagi, salah satu pinang yang memang sudah di SK-kan oleh Kementerian Pertanian bahwa ini adalah pinang unggul Indonesia, yakni pinang Betara. Tapi sungguh pun begitu, bukan berarti yang saat ini punya pinang Betara bisa dengan jumawa kemudian merendahkan pinang-pinang yang lain. Tidak seperti itu teman-teman. Ya kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, apapun jenis pinangnya, hari ini ketika memang kawan-kawan melakukan perawatan dengan maksimal, insya Allah hasilnya juga akan kawan-kawan rasakan dengan maksimal juga. Baik teman-teman, hari ini kita akan coba membahas mengenai
salah satu salah satu komen dari sahabat yang masuk ke saya. Kebetulan melalui WA beliau menanyakan, "Bang, seberapa penting sih Bang gitu membuat parit di pertengahan kebun pinang, pertengahan kebun pinang, atau biasa disebut dengan parit cacing gitu, parit kecil, sekedar untuk membuang air pada saat terjadi pasang surut." Nah, ketika ditanyakan seberapa penting, kita akan coba menjawab, tapi sebelum jawab kita coba pahami dulu parit itu fungsi apa, tujuannya apa, kemudian proses pembuatan seperti apa gitu ya. Oke teman-teman, parit itu lebih cenderung fungsinya adalah untuk pembuangan atau pengaliran air menuju parit besar, menuju pembuangan utama gitu. Jadi ketika terjadi curah hujan yang berlebihan yang akan mengakibatkan terjadi genangan di areal perkebunan pinang kita, maka di saat itulah parit cacing memfungsikan dirinya sebagai parit cacing gitu. Dia akan mengalirkan air yang tadi yang seharusnya tergenang di lokasi atau di lahan perkebunan pinang kita, dialirkan menuju parit besar, parit utama atau pembuangan utama gitu. Kemudian ketika kita bicara perlukah tanaman pinang betara, perkebunan tanaman pinang diberikan diberikan parit cacing, jawabannya lagi-lagi teman-teman tergantung dengan situasi, tergantung dengan kondisi. Kita kita coba bagi kondisi lahan yang ada di Indonesia ini cukup dengan dua kategori. Yang pertama, kondisi lahan yang sifatnya gambut atau berair atau payau gitu. Kemudian ada kondisi lahan yang sifatnya mineral, tanah yang kandungan airnya tidak sebanyak kandungan lahan gambut. Nah, jadi biasanya parit cacing ini lebih banyak digunakan, mayoritas atau dominan itu digunakan oleh kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang lahan perkebunannya berada di lahan gambut, lahan yang dimana kuantitas atau jumlah airnya itu memang banyak. Nah, berbeda dengan teman-teman yang berada di tanah mineral atau di lahan mineral. Karena di lahan mineral biasanya kandungan airnya tidak sebanyak kandungan air yang terdapat di lahan gambut, sehingga pembuatan parit cacing dianggap tidak diperlukan. Nah, jadi untuk tanah mineral tersebutlah salah satu contoh. Untuk di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi itu tanahnya mineral. Jadi untuk lahan-lahan tertentu yang ditanami sawit pinang itu tidak perlu lagi kawan-kawan bikin parit cacing, kecuali walaupun tanah lahan perkebunan teman-teman itu mineral, tapi berada di cekungan ya, di cekungan yang artinya ketika terjadi hujan dengan durasi 3-4 jam, maka air yang berada dari kanan, kiri, depan, belakang perkebunan, sekitar perkebunan yang cekung ini tadi, airnya mengalir semua sehingga terjadilah genangan di perkebunan kita. Dan genangan ini tidak tidak dengan segera surut airnya. Kalau ini mungkin perlu dibuatkan parit cacing ketika memang memungkinkan. Memungkinkan maksudnya seperti apa? Memungkinkan maksudnya ketika parit cacing dibuat, memang ada parit besar yang akan menampung aliran yang dibawa oleh parit cacing. Atau ada memang daerah khusus atau pembuangan utama tempat menampung air yang dialirkan oleh parit cacing ini. Tapi ketika daerah itu cekungan dan tidak ada lokasi pembuangan walaupun dibuatkan parit cacing, saya rasa rekomendasinya tidak perlu dibuatkan parit cacing, dibuatkan saja timbunan pada pangkal tanaman pinang kita. Nah, tujuan dari timbunan ini agar masih ada akar yang bisa bergerak dengan bebas, bergerak dengan ini untuk menyerap unsur hara yang tersedia di tanah tersebut. Jangan sampai semua akar itu berada di dalam genangan air untuk waktu yang sekian lama. Karena memang tanaman apapun jenisnya, kecuali tanaman tertentu ya, tanaman yang tergenang terlalu lama dalam jangka waktu tertentu tergenang di dalam air, tentunya akan merugikan tanaman kita. Yang pertama yang merugikannya pasti terjadi biasanya yang namanya pembusukan akar. Kemudian
unsur hara yang akan diserap tentunya sudah berkurang. Nah, yang tadinya seharusnya ada nitrogennya sekian banyak, ketika itu tergenangi dengan air, maka otomatis unsur hara yang tersedia akan diporak-porandakan oleh air tersebut. Maka tidak ada lagi, maka unsur nitrogen yang berada di tanah yang sudah digenangi air akan berkurang. Artinya makanan yang akan diserap oleh akar tentunya juga berkurang. Nah, jadi kembali kepada pembuatan parit cacing, apakah perlu Bang? Perlu. Ketika memang di daerah teman-teman sering terjadi pasang surut, khususnya daerah-daerah gambut, silakan dibikinkan parit cacing guna mengalirkan air supaya tidak terjadi genangan yang cukup lama yang akan merugikan tanaman pinang kita. Karena ketika tanaman pinang terendam dalam air yang cukup lama, maka akan terjadi kejenuhan akar. Sehingga lama-kelamaan ketika ini terus berlangsung dengan intensitas yang cukup lama, kemudian juga berkali-kali terjadi, tentunya ini akan merugikan tanaman kita. Bisa terjadi busuk akar yang lama-lama, ketika busuk akar terjadi juga tanaman kita mungkin akan mati gitu. Oke teman-teman ya. Nah, jadinya parit akar yang biasa dibuat untuk tanaman pinang itu mohon maaf, bukan parit akar, parit cacing yang biasanya dibuat untuk perkebunan pinang. Biasanya lebarnya 0,5 meter sampai 1 meter lebarnya. Saya sarankan tidak perlu 1 meter karena 1 meter lumayan lebar itu. Ketika jarak tanam teman-teman itu misalnya 3 meter, ketika 1 meter teman-teman bikinkan parit cacing, maka artinya jarak pohon ke pinggir parit itu ada 1 meter. Dikhawatirkan lama-lama terjadi erosi dan akhirnya pohon sawit bisa tumbang. Daya cengkram akar tentunya akan berkurang karena lahan yang dicengkramnya semakin sedikit. Jadi sebaiknya cukup dibikin 0,5 meter saja dengan kedalaman ya lebih kurang 1 meter. Sementara panjangnya bervariasi tergantung panjang dari lahan perkebunan teman-teman semua. Nah, jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Kemudian mengenai jumlah berapa jumlah parit cacing harus kita buatkan dalam lahan perkebunan pinang kita, semua kembali kepada kondisi. Kondisinya artinya seperti ini. Seberapa sering lahan perkebunan teman-teman digenangi air pasang surut, kemudian atau hujan gitu. Kemudian seberapa lama ketika terjadi genangan air itu menghilang, air itu surut seberapa lama. Ketika memang intensitasnya cukup tinggi, saya sarankan gunakanlah pola setidak-tidaknya 4-1. Artinya apa? 4 baris tanaman, 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 1 parit. 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 1 parit. Seperti itu. Atau mungkin kalau intensitasnya benar-benar lebih tinggi lagi, ya memang kita mengeluarkan biaya lebih. Teman-teman bisa menggunakan pola 2-1. 2 baris tanaman, 1 parit. 2 baris tanaman, 1 parit. Nah, atau intensitasnya kurang, teman-teman bisa pakai 8-1. 8 barisan, 1 parit. 8 barisan, 1 parit. 16-1 juga boleh, 16 barisan 1 parit, 16 barisan 1 parit. Jadi semuanya tergantung dengan kondisi. Kalau memang 1 paritan pun dalam 1 hektar lahan kebun pinang ini mencukupi untuk mempercepat proses penyurutan air yang tergenang, ya udah cukup 1 parit, tidak mesti kita paksakan bikin 2, bikin 3, bikin 4. Jangan terlalu latah melihat teman, melihat kebun saudara kita, melihat kebun yang lain punya paritnya 5, kita bikin 5. Jangan seperti itu. Kita lihat dulu kondisinya. Kita coba dulu 1 atau 2 parit. Kalau memang 1 atau 2 parit ini cukup, ketika terjadi pasang surut atau ketika terjadi hujan dan terjadi genangan banjir, genangan air, kemudian proses penyurutannya berlangsung dengan cepat dengan 2 parit ini, ya udah cukup 2 parit, tidak usah dipaksakan untuk 3, 4 atau 5 parit begitu. Karena apapun itu semakin banyak parit yang teman-teman buat, maka semakin banyak biaya yang teman-teman keluarkan. Oke ya teman-teman, mungkin cuma itu video hari ini. Kesimpulannya pada ujung video mengenai pembuatan parit cacing di dalam perkebunan pinang, penting apa tidaknya tergantung dari kondisi. Ketika teman-teman berada di lahan gambut dan memang di sana sering terjadi pasang surut atau hujan yang kemudian mengakibatkan air tergenang, maka parit cacing adalah sesuatu yang mutlak atau yang harus dibuat guna menghindari genangan air yang cukup lama di lahan perkebunan kita. Tapi ketika teman-teman berada di
lahan mineral yang memang kandungan airnya tidak sebanyak lahan gambut, saya rasa pembuatan parit cacing bukanlah sesuatu yang mutlak. Termasuk kebun saya ya, kebun pinang ini yang lebih kurang 2 hektar, kita tidak bikin parit cacing, kita tidak bikin parit sama sekali, karena memang di sini sama sekali tidak ada genangan air. Kalaupun ada tanah-tanah yang agak cekung gitu, kemudian posisi tanaman pinang kita pas pada cekungan, kita hanya memberikan timbunan, kemudian karena ini ditimbun, maka di kelilingnya ini kan jadi agak cekung, nah, maka air akan tergenang di cekungan ini, tidak lagi tergenang langsung pada batang kemudian pada akar tanaman pinang kita. Oke teman-teman, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa klik lonceng sini ya, kalau nggak salah sini. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.